perkembangan kasus yang terjadi di perumahan kita. Sampai jalan kita tetap dari pengurus sama Pak Ketua ya untuk berproses, untuk itu mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Tahun kemarin yang bayar ini siapa ya? Pak, dari data yang kita temukan berdiri di Bapeda Banten itu dari tahun 96 itu ada pembayaran. Itu saya terus saya nggak tahu siapa. Cuman kalau kita kaitkan dari surat Pak Suji, saya yakin dia Pak Suji masih bayar atau pihaknya? Pak Suji sendiri kan sebenarnya sudah almarhum. beliau meninggal. Saya dijanjikan besok, kita udah atur janji dengan Pak Agung untuk mendatangi rumah Pak Suji besok. Memang beliau udah baru, cuman kita mau konfirmasi ya. Kan tadi Pak Dok bilang ada 3 poin yang belum jelas. Kalau ini masih dibayarkan oleh Pak Suji, berarti kan kepemilikan tanah itu adalah masih Pak Suji yang berhak, karena Pak Suji yang bayar PBB, kan gitu. Bukan terkait yang tadi 3 poin tadi, saya pikir kalau ini masih dibayar oleh Pak Suji, ya kita maturnya ke sana, nggak ke Pak Agus. Pak Agus nggak punya hak untuk masang pagar karena dia bayar PBB aja enggak gitu kan. Kok dia, maksud saya kayak gitu. Untuk lebih jelas Pak, ya saya pun secara pribadi punya analisa seperti itu. Memang ini saya yakin Pak Suji yang bayar, karena kan dia ngeluh saya beban pajak itu yang saya kaitkan lagi sama luas 300. Nah ini saya coba konfirmasi, saya konfirmasi lagi Pak, besok saya kunjungi mengunjungi rumah Pak Suji. Nah ini nanti sampai lagi. Dan catatan lagi yang saya dari notaris Pak, dari Pak Agung Kencana yang dia bisa dibilang terlibat langsung lah dengan perumahan ini dulu, dan orang kepercayaan Rudi Zono, dia bilang itu dah dari surat ini warga udah bisa buka pagar itu. Namun alangkah baiknya patut cari salinan harta ini, memperkuat lagi. Jadi ini prosesnya kami mohonkan 2 minggu yang lalu ke notaris Himawan namanya Pak. Dia kooperatif ya, karena dokumennya banyak, jadi mohon waktu gitu. Jadi nanti kalau sudah berhasil kita buka, nanti kita sampaikan lagi Pak. Cuma terus terang, terutama ibu-ibu juga, kapan buka nih? Banyaknya. Sudah gitu, kapan jadi buka ini? Senang gitu kan. Aduh, dulu. Jadi maaf, Bapak nanti sampaikan ke ibu-ibunya. Kita butuh proses, dan sekali lagi kita kumpulkan dulu semua fakta-fakta hukum ini. Karena Pak Kalim juga sempat menghimbau dulu juga agar tidak menimbulkan permasalahan lagi. Jadi terima kasih Pak Kalim. Kita bicara prosedur hukum ya, karena bicara hukum ya bicara fakta Pak. Nah ini yang kita kuatkan dulu, baru kita betul-betul bergerak dengan maksimal. Ada pertanyaan atau mungkin ada saran Pak? Kita butuh petunjuk. Kalau di BAST itu ada, itu dokumen itu diberikan contohnya oleh Badan Aset Baru Pak. Nah itu, dan saya ada perdebatan ketika itu Pak, kenapa ditujukan ke Bupati Pak? Nah, itu seperti yang sampaikan tadi, karena rumah ini belum ada legalisasi, belum berizin gitu ya, seperti itu. Rasanya seperti itu. Kalau sudah ada izinnya, APT-nya, baru ditujukannya ke
ke dinas terkait. Seperti itu Pak. Dan ini baru, menurut mereka ini baru kejadian apa ya? Baru pertama kali terjadi. Contohnya yang ini itu yang ini yang disebutkan tadi ya. Oke. 3 titik itu Ya. belum Oke. masuk langsung balai langsung. Nah, gini Pak. Jadi gini. Ini sebenarnya terkait karena Pak Bang. Jadi yang kita mohonkan PST ini adalah 3 poin. Yang pertama itu kan kita menyerahkan intinya aset status jalan ini lingkungan ini kita serahkan ke Pemda, jadi aset Pemda kan itu sebenarnya dulu. Kaitan hubungan dengan balai, ya. Mas itu nanti di poin selanjutnya Pak. Sebenarnya poin ini nantinya ketika jelas proses penyidikan jalan lagi. Artinya si terlapor akan dipanggil dan kena pasal-pasal 2 pasal itu. Di situ goalnya Pak. Goalnya di sana, ya artinya unsurnya adalah pidana. Nah, kalau sekarang kondisinya adalah belum jelas. Ya karena yang kita laporkan itu nggak jelas. Penyerobotan itu yang mana? Bukan Pak Bang. Nah itu saya detail dijelaskan sama Bu. Saya juga foto-foto kan di awal atau laporannya apa nih penyerobotan, apanya dilaporin ini Pak ini. Saya udah koordinasi sama Pak, saya koordinasi sama BPN, saya koordinasi sama Pak Aset. Ini belum dijelaskan, belum diserahkan. Nah di situ Pak, saya langsung bahannya apa? ya. Sertifikatnya yang Pak Agus yang luas 255 itu dengan luas kenyataannya diperiksa. Nah, Termasuk itu. Jadi kan tidak berarti ini tidak bisa masuk ke sana ya. Ini kan luasnya sudah 3 ini Ya. 300. Ya. Tapi sertifikatnya itu tingkat kedua 255. itu tidak bisa di nggak bisa melanjutkan ya Pak, karena kan kita ngelapor ini, ngelapor penyerobotan keseluruhan kan. Nah kan yang kita maksud penyerobotan itu kan kanan, lorong, jalan kanan dan kiri. Nah itu yang belum jelas, statusnya belum jelas, masih belum ada pemilik gitu lah. Ketika ini nanti sudah dijelaskan apa sudah statusnya jelas, penyidik baru bisa, saya dia sih baru saya bisa bicara, baru kami bisa bicara. Ya dipanggil terlapor, ini unsur pidananya sudah ada unsur pidananya, sudah muncul berdasarkan dari data-data. Jadi penyidik itu waktu saya kasih dokumen Pak, ini saya buat dokumennya Pak. Ini dokumennya lengkap sekali, detail kronologisnya Pak, dari tahun awal detail. Penyidik itu komentarnya begini Pak, ya atau ini dokumen cukup lengkap. Ada yang kan kes yang seperti ini ya, tidak ada yang selengkap seperti ini gitu. Kerja bakti tetangga di tengah kita kan habis ada transaksi setelah kertas punya cuman itu setelah ini dan bapak yang namanya ada di sini dia menerima uang memberikan kwitansi dan dia harusnya tidak berhak lagi. Tahun Bapak itu tahun 2009 Pak, saya kwitansinya saya pegang, kopiannya. Seperti apa yang disampaikan Pak Bimo, berdasarkan surat kuasa, si Agus ini nggak punya hak minta uang ke warga. Karena udah di kuasanya dan dicabut tahun 2000. Biar ada gambaran Pak. Aduh, ya itu sebenarnya sudah ada kita di sudah diskusi. Karena kan kita coba terus ini siapa aja yang diajak transaksi lah. Tapi ya silakan nanti yang melakukan
Terus kami di sini kita pertama adalah dengan balik. Tapi clue juga, kata kunci juga ya. Silakan nanti Tuhan melanjutkan ya. Dengan data ini kuat sekali, sangat kuat. Apalagi di toko banyak sekali kuat ya. Terkait semua kuat. Bapak Ibu, terkait di masalah kas warga, mungkin dari Bapak atau Ibu ada masukan atau saran, mohon arahan kepada kami biar menjadi pertimbangan untuk proses ke depannya. Tujuh saran bagaimana sebaiknya ini. Kalau bicara bukan kas ya, hanya untuk biaya proses ini lah, kira-kira seperti ini. Mungkin dulu kalau masalah Pak Agus juga pernah menyarankan Pak Agus ya. Barangkali gimana Pak Agus? Ada masukan? bukan buat TPS Tanggal tahun depan. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita kembali pakai TPS kita. Pak itu Pak Lutfi ada masukan Pak? Untuk warga ini dari saya pribadi untuk sebuah wilayah dari data warga itu sudah banyak warga Kesambi Baru dan Gana yang terdaftar. Itu dapat diinfo untuk masalah wilayah ini dan untuk saya sama dengan Pak Agus untuk ditanggung bersama. Kita lanjut, ini ada sosialisasi masalah perpindahan TPS dari Bapak Layo Bukto ya. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Layo Bukto waktu dan kesempatan saya. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Yang anggap ini bonus nih, mungkin 5 sampai 10 menit ke depan. Jadi saya perkenalkan diri, saya Rai Dr. Yano, salah satu prajuruk atau sekretaris di Banjar Kesambi, kemudian menjadi ketua kelompok juga di Perumahan Permatasari. Dan saat ini dia akan mensosialisasikan DPTB daftar pemilih tambahan anak bonus rapat yang kebetulan ada di BPK di Kuta Utara jajaran KPU Batu. Jadi untuk awal tentunya Bapak Ibu bisa cek buka Google di HP, bisa cek ketik DPT, cek DPT online. Jadi bisa masukkan link di sana. Di Google cek DPT online, jadi bisa masukkan link, nanti Bapak Ibu bisa ketahui di TPS mana terdaftar. Jadi kali bagi yang sudah ber-KTP Kesambi, saya informasikan untuk TPS 1 berada di Taman Mudi Mekar, Perumahan Taman Mudi Mekar. TPS 2 terus saat ini masih terdaftar di Balai Pertemuan Kesambi Baru. Barusan kita informasikan akan dipindahkan ke Balai Pertemuan Permatasari. Nah kebetulan warga Permatasari kemarin yang petakan di Kesambi, di Balai Banjar Kesambi memilih. Nah itu karena sudah ditentukan DPT per Juni 2023, jadi tidak bisa diubah lagi. Nah, kemudian di Balai Banjar ini ada 4 TPS, yaitu TPS 3, 4, 5, dan 6. Nah, mungkin 5 dan 6 dijual di belakang. Oke. Seperti itu. Nah, itu untuk yang ber-KTP Kesambi, memilih Bapak Ibu sebagai warga baru di lingkungan ini bisa memilih dari jam 7 sampai jam 1 jam karena nama sudah terdaftar di DPTB. Nah, kemudian jika belum terdaftar di DPTB tapi bukan KTP setempat, bisa
itu bisa memilih dari jam 12 sampai jam 1 siang dengan catatan surat suara masih tersedia. Jadi yang belum, kalaupun bukan luar Bali atau masih berada di kabupaten di Bali bisa seperti itu. Dengan catatan yang belum ber-KTP Kesambi atau Kuta Utara. Jadi perlu diketahui Kuta Utara adalah dapil 6 di Badung. Jika belum, tentunya Bapak Ibu akan disesuaikan perolehan surat suara. Misalkan beda provinsi, paling jauh beda provinsi dari Jawa ke sini hanya mendapat 1 surat suara presiden. Oke. Kemudian beda kabupaten masih di Bali untuk mendapatkan 4 surat suara. Begitu mungkin seterusnya. Kalau beda dapil, misalkan kecamatan Kuta Utara dengan kecamatan Mengui itu hanya memperoleh 4 surat suara. Gitu. Oke. Yang beda kabupaten 2 surat suara. Niko pengurusan DPTB bisa sampai tanggal 15 Januari. Bisa sampai tanggal 15 Januari. Kemudian selanjutnya paling lambat Hamin 7 hari sebelum tanggal 14 Februari 2024. Hamin 7 hari bisa tetap mengurus. Ada tambahan peristiwa. Jadi dalam hal itu sedang melaksanakan rawat inap di rumah sakit, kemudian tertimpa bencana dan lain-lain. Nah itu bagi yang mungkin ada warga yang baru kawin masuk atau Kesambi baru atau sekitarnya atau Kesambi lah ya, segera suruh mengurus KTP yang pertama KTP Kesambi, kemudian segera lapor ke petugas PPS namanya di lurahan untuk dimasukkan DPTB. Jadi itu karena sudah ber-KTP Kesambi, jadi sah memilih 5 surat suara. Itu saja dari Tian. Semoga tidak ada pertanyaan karena sudah malam. Ada nih. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin dari warga ada pertanyaan terkait yang disampaikan dengan Bapak tadi. Cukup ya. Ya, dari Bapak yang ini ada arahan ke Mas. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata-kata pada malam hari ini, mari sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita harapkan berjalan sesuai dengan tujuan kita bersama. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang perlu kita sampaikan pada malam hari ini, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga kami baru yang begitu semangat dalam rapat pertemuan malam hari ini. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada warga kami baru yang selama ini yang sempat pantau dalam hal kekompakan semangatnya menjaga lingkungannya, kerumunannya. Yang lihat di sana sudah akut, gotong royong sudah luar biasa. Kerja bakti itu yang sudah dilakukan mungkin setiap bulan itu yang saya upload yang luar biasa. Serta kekompakan dan mungkin tidak akan bisa melakukan sesuatu yang perlu disampaikan. Yang kedua, ada terkait dengan jikalau nanti ada petugas-petugas, ini pesan sekian, ada petugas-petugas dari dinas terkait, dari khususnya dari dinas survei statistik kepada Pak jikalau nanti ada permintaan data, minta data ke rumah masing-masing. Kalau memang itu membawa atribut dengan benar, ada tanda tangan saya sana mungkin dari kelurahan, mohon dibantu biar apa yang jadi program pemerintah berjalan dengan baik. Dan yang kedua, mohon berhati-hati juga
Jikalau tidak sesuai dengan aturan, mereka ada yang seperti mengut sumbangan tanpa pengetahuan saya, mungkin sama yang adat, mohon dipertimbangkan, mohon telepon kami dulu. Karena kalau kami di Fajar minta sumbangan bantuan kepada Bapak Ibu semua, pasti ada surat pengantar yang ditandatangani oleh saya sama Pak Yanada. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga di dalam situasi seperti sekarang ini gaya tipu orang sudah macam-macam. Itu yang mengingatkan kembali, mudah-mudahan kita di sini tidak ada kena tipu. Yang terakhir terkait dengan balai pertemuan yang selama ini kita pakai bersama, juga perkembangannya saya sendiri sudah mengikuti terus, yang jelas berkoordinasi sama Pak Ustaz, dan itu pun sudah proses dalam arti dengan adanya temuan-temuan mungkin berupa administrasi yang sudah lama, mungkin yang bisa menjadi acuan untuk kita bersama menuntut hak kita, apa yang harus kita miliki. Pada pertemuan itu mari kita perjuangkan, yang jelas bukan itu tidak akan berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan kita bersama. Yang jelas dari Pak Ketua, Pak Ketut, saya ucapkan terima kasih sudah begitu semangatnya melakukan perlawanan apa yang menjadi haknya mereka. Yang harap sekarang Bapak Ibu bantulah mereka. Mungkin tidak di sini bisa komunikasi, mungkin nanti di perumahan silakan. Itu yang menjadi harapan saya. Semoga apa yang menjadi hak kita, khususnya pada pertemuan yang ada di Kesapi Baru itu menjadi hak milik kita lagi. Inilah harapan saya. Oke, saya cuma begitu, kurang lebih saya sampaikan. Mungkin di lain hari bisa kita sambung lagi, karena seperti yang disampaikan tadi dari pertanyaan juga dari warga juga sudah tidak ada yang bertanya, dan apa yang saya sampaikan mungkin banyak salahnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Tutup saya dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Pak atas masukan dan arahannya. Mungkin dari warga sudah cukup ya. Dari Pak. Saya sedikit lagi mau izin Pak Sekretaris. Saya harapkan sih semua Bapak-Bapak sudah tergambarkan ya dari dokumen yang diterima dan penjelasan saya tadi. Nah ini BASD tadi Pak Komang sampaikan yang kita ajukan ini kan 3 poin itu Pak. Yang pertama lorong, kanan kiri dan kanan buruk. Kenapa itu saja? Karena yang lain sudah sah. Itu Pak ya. Nah kemudian kita di internal mengurus, kita sudah ada diskusi. Setelah ini, setelah dokumen BASD ditangani semua, jadi harapan kita semua ini setelah semua tanda tangan, kita langsung ke Bupati Bandung. Nah tentu saya akan koordinasi dulu dengan Badan Aset dan Bupati Bandung, karena dari sana juga yang memberikan petunjuk dan arahan seperti apakah nanti akan diwakili atau gimana teknisnya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Tapi yang saya maksudkan nanti adalah ketika ditentukan hari apa untuk, kan jelas ini kita minta tangan ke Bupati, jadi kita lakukan semua kita hadir di sana. Ya, yang saya harapkan nanti secara bersama-sama kita apakah kita nantinya diterima di rumah jabatan atau di kantor Bupati Bandung. Nah ini ada clue sedikit lagi, adalah Bupati Bandung masa akhir jabatannya itu adalah Februari 2024. Betul ya Pak Raya? 2024 Februari masa akhir jabatannya.
Artinya kita memiliki waktu lagi kurang lebih November, Desember, Januari untuk memperoleh tanda tangan ini. Karena itu dari pucuknya langsung yang istilahnya yang menerima nanti PSU itu, lalu nanti akan diproses oleh lembaga terkait. Kira-kira seperti itu yang arahan dan petunjuk yang diberikan oleh masyarakat dan seperti itu. Jadi harapannya ke depan kita sudah lengkap dokumennya secara bersama, waktu sudah kapan ditentukan, nanti akan saya sampaikan, dan harapannya adalah kita bersama-sama ke sana. Oke. Kira-kira seperti itu ya. Terkait dengan Kang Bimo pencabutan surat kuasa ini secara hukum ini bisa dilanjutkan prosesnya. Nah, ini lebih detailnya nanti kan kita konsultasikan lebih banyak. Tapi yang pasti ini saya dapat sampaikan aja nih dari konsultan hukum kita ini ada Pak Andre di sini. Jadi dengan dicabutnya itu tahun 2000 itu unsur pidananya sudah kena di terlapor si Agus dan si Agus sebagainya. Mungkin Bang Andre ada ini Bang Andre. Saya akan membaca ini Pak. Ini kan Januari waktu pertama ketika laporan kan tidak ada ini. Nah dari sini saya lihat bahwa Pak Umat B7 sudah dicabut surat kuasanya pada tanggal tahun 2000 ya dicabut. Berarti kan sudah tidak ada hak yang lain untuk menerbitkan sertifikat. Sekarang kalau saudara Gus menerbitkan sertifikat dasarnya apa? Nah ini sebetulnya yang dibikin yang rolling kan Pak, tanah yang pojok itu kan rencana dibikin balai pertemuan, akhirnya di rolling ke yang sekarang kan semakin jelas untuk pasal 355 itu maksud saya itu ya. Nanti jalan kita buka kan nggak masalah, tapi karena ini sudah proses itu malah tangganya kita harus tahu pihak kepolisian dengan adanya surat ini, temuan ini. Itu asumsi saya. Itu aja nih saya rasa. Saya akan konsultasikan dulu dengan penyidik ya, dari temuan ini saya akan sampaikan pada apa adanya lah ya, untuk apakah dengan dokumen ini bisa dilanjutkan atau bagaimana, nanti mohon petunjuk dari pihak berwenang ya, saya seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andre. Oke, dari warga cukup ya. Oke, semua. Baik, secara umum saya simpulkan untuk pertemuan hari ini terkait dengan laporan perkembangan status pada pertemuan, kita tetap lanjut berproses. Nanti untuk aktivitasnya itu ya lanjut. Kemudian untuk legalitas perkembangan status legalitas prasarana sudah tersebar untuk di AST-nya. Nanti kita ajukan ke Bapak Bupati Bandung. Kemudian terkait dengan pembiayaan operasional, nanti untuk warga siap untuk dipikul bersama ke depannya. Kemudian untuk masalah keamanan akan dibentuk koordinator di tiap-tiap blok. Terus yang terakhir terkait dengan pemindahan TPS di Balai Banjar Purwakarta. Demikian untuk pertemuan malam ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, Bapak Leonardo, Bapak Leonidas dan Pak Eko. Saya minta maaf jika ada salah kata dalam membantu pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.